Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduction. My name is Petarlan. Here I will to explain some English word along with example of their application. Jadi di sini saya menjelaskan beberapa kata dalam bahasa Inggris beserta pengaplikasiannya. Number one, yang pertama, in. So this in an object that in the container. Jadi di sini merupakan suatu benda ini yang sebecas yang berada dalam suatu wadah, di dalam suatu wadah yang terbuka. Ya. Kemudian out. So the opposite of in outside object. Jadi di sini suatu benda cas tersebut dia berada di luar wadah, akan tetapi wadah atau tempat tersebut dalam keadaan terbuka. Kemudian inside, subject that in the container would close. Jadi di sini merupakan suatu benda tersebut, cas tersebut yang berada dalam suatu wadah, akan tetapi wadah dan tempat tersebut tertutup. Ya, dia wadahnya tertutup. Kemudian outside, so the opposite of inside. An object outside with the container closed. Jadi ini kebalikan dari inside yang merupakan suatu benda yang berada di luar wadah, akan tetapi wadah yang tertutup. Jadi dia itu berada di luar, bukan berada di dalam. Kemudian up is an object that is above or hanging atau floating. Jadi merupakan suatu benda yang melayang atau bergantung, yaitu tidak berdempetan atau bergandengan sama benda-benda lainnya. Kemudian down, object that have been floating and falling on the surface. Jadi di sini merupakan suatu benda tersebut, cas tersebut jatuh di atas permukaan atau berada di bawah permukaan benda lainnya. Kemudian on, so this in object that is above. Jadi benda cas tersebut dia berada di atas permukaan, entah baik di atas permukaan benda tertutup atau benda-benda lainnya, atau ya pokoknya di atas permukaan lah yang keadaan tertutup, dia itu tidak masuk ke dalam. Kemudian near, this in object that is close to another object. Jadi near ini merupakan suatu benda, dia itu tidak jauh dari benda-benda lainnya, mereka saling berdekatan, tidak memiliki jarak yang jauh, akan tetapi memiliki jarak yang cukup. Kemudian beside, so is in object that is next to another object. Jadi merupakan suatu benda yang berada pada samping benda, berada pada samping benda tersebut. Maksudnya benda ini, cas ini tidak berada di belakang atau di depan benda tupperware tersebut, dia itu berada di samping benda tupperware tersebut. Selanjutnya next, between, this in object that is among other object. Jadi benda cas tersebut ini merupakan dia itu berada di antara beberapa benda lainnya. Istilahnya benda cas tersebut ini berada di tengah-tengah di antara benda-benda lainnya. Ya, selanjutnya yaitu preposisi. Nah, preposisi ini merupakan suatu kalimat yang mengkombinasikan antara noun atau pronoun yang membentuk frasa kalimat yang bagus, yang menerangkan tentang verb, noun, and adjective. Nah, kata ini menunjukkan hubungan antara objek terhadap preposisi dengan elemen kalimat kata lain dalam kalimat tersebut. Objek preposisi ini dapat berupa noun, pronoun, growth, atau noun clause. Nah,
Salah satu contohnya yaitu preposisi. Object of preposisi berbentuk interrogative pronoun, yang dimana what, wow, atau which. Preposisi biasanya berada pada awal atau akhir kalimat. Salah satu contohnya seperti what are you thinking of. Jadi pada kalimat interrogatif pertama yaitu what yang berada pada awal kalimat. Nah, contoh kedua seperti ketika objek preposisi berbentuk relatif pronoun that, maka preposisi berada pada akhir kalimat. Salah satu contohnya yaitu here is the magazine that you asked for. Nah, jadi kata pronoun yang relatif berada pada akhir kalimat yaitu seperti yang berada pada akhir kalimat that you asked for. Nah, pada kalimat-kalimat yang lain itu dan banyak beberapa kalimat juga yang banyak digunakan untuk dalam membuat suatu kalimat. Salah satunya contohnya seperti waiting, signs, round, into, inside, like, near, off, dan across, after, above, among, against, dan about. Dan masih ada beberapa contoh lainnya yang bisa digunakan dalam kalimat preposisi tersebut. Nah, itu saja dari penjelasan saya, dan saya berterima kasih kepada dosen yang telah mengajarkan kepada saya, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.